Halo Lur, selamat datang di channel Kang Ari. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, mulai dari gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus hingga tsunami. Hal tersebut harus membuat kita selalu waspada agar selalu berhati-hati. Bicara tentang bencana alam, ternyata ada beberapa film nih yang menceritakan tentang bencana alam. Film yang menampilkan adegan menegang dan juga mencekam. Selain itu juga, film bencana alam biasanya menyatukan beberapa genre, mulai dari action, drama, romantis, hingga trailer. Bagi kalian yang belum tahu, film bencana alam disebut juga dengan film disaster. Nah, apa saja film tentang bencana alam yang bikin kita merinding? Berikut 7 film bertema bencana alam yang paling mengerikan versi Kang Ari. Oh iya Lur, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Lur. Terima kasih Lur. Number 1. 2012. Dalam film ini, seorang geologis Amerika, Adrian Hemsley, yang merupakan ahli astrofisik yang mengklaim bahwa akan ada bencana besar, yaitu badai matahari di tahun 2012, sehingga suhu bumi naik drastis. Pernyataan bahwa akan ada badai ini pun sama dengan asumsi dari suku Maya. Hal ini membuat suku Maya melakukan bunuh diri massal. Pasalnya, kalender mereka berakhir pada 21 Desember 2012. Mengetahui apa yang terjadi, Presiden Amerika bersama dengan negara-negara besar lainnya mengadakan sebuah rapat rahasia. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa akan dibentuk sebuah kamp perlindungan dan memproduksi kapal-kapal yang dapat menampung 100.000 orang. Namun, karena keterbatasan dalam hal angkutan, orang yang diselamatkan akan dipilih-pilih. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, seorang penulis fiksi yang juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai supir, Jackson bersama dengan kedua anaknya pergi ke wilayah Yellowstone. Dalam perjalanannya, mereka melewati area yang telah dipagari oleh pemerintah. Setelah melintas area tersebut, mereka ditangkap oleh pihak keamanan. Mereka juga bertemu Charlie, seorang penyiar yang pada saat itu membawakan berita mengenai prediksi suku Maya. Sejak saat itu, Jackson mulai melihat bencana alam satu persatu mulai terbukti, berawal dari keretakan besar yang terjadi di patahan San Andreas, California. Kemudian, peristiwa lain pun ikut terjadi seperti gempa hingga banjir bandang. Number 2. The Day After Tomorrow. Jack Hall merupakan seorang ahli paleoklimatologi yang melakukan ekspedisi di Antartika. Jack melakukan ekspedisi tersebut bersama dua rekannya, yaitu Frank dan Jason. Mereka mengebor Larsen Ice Shelf untuk mencari sampel inti es yang diberikan kepada NOAA. Jack mempresentasikan temuannya tentang pemanasan global pada konferensi PBB di New Delhi. Jack menemukan 10.000 tahun yang lalu, pemanasan global mengubah iklim bumi menjadi zaman es. Hal itu terjadi ketika manusia tidak berhenti mencemari atmosfer. Namun, sebagian besar diplomat, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat, tidak yakin dengan teori Jack. Hingga akhirnya, pada konferensi, Jack bertemu Profesor Terry Repson dari Headland Climate Research Central di Skotlandia. Profesor Terry tengah melacak arus laut dunia. Terry Repson memberitahu Jack, mencairnya es di kutub membuat kadar garam menjadi tidak seimbang. Kemudian suhu arus laut turun 13 derajat. Penurunan tersebut ditunjukkan dari dua pelampung di Atlantika Utara. Terry Repson menyimpulkan, pencairan es di kutub telah mengganggu arus Atlantika Utara. Di sisi lain, iklim di permukaan bumi berubah menjadi buruk. Tokyo dilanda hujan es ukuran softball, salju mulai turun di New Delhi, dan Los Angeles terjadi angin tornado. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Kalian tonton sendiri aja ya Lur. Dan kalau sudah nonton, jangan lupa beri pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Number 3. San Andreas. Film ini menceritakan tentang bencana gempa bumi yang terjadi di Amerika. San Andreas ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, yaitu The Rock, Carlo Gugino, dan Alessandro Daddario.
Setelah gempa bumi dahsyat di California, seorang pilot helikopter penyelamat melakukan perjalanan berbahaya dengan mantan istrinya untuk menyelamatkan putri mereka. Gempa besar terjadi di California, semua bangunan dan fasilitas umum hancur lebur. Ray, salah satu pilot helikopter dari Departemen Penyelamatan, bertugas mengevakuasi para korban. Dia juga merupakan ayah dari Black, putri yang sangat dia sayangi. Selain mengevakuasi para korban, Ray juga harus mencari anaknya yang kemungkinan besar dalam bahaya. Seiring pencarian Black, dia juga mencari mantan istrinya yang bekerja di suatu gedung bertingkat. Saat gempa terjadi, mantan istri Ray yang sempat pingsan berada di dalam gedung bertingkat yang hampir roboh. Ray harus menyelamatkan mantan istri dan anaknya dari kekacauan tersebut. Apabila dia berhasil, tugas masih belum selesai. Dia juga perlu menyelamatkan masyarakat lain dan mencari tempat aman untuk bisa ditinggali. Number 4. The Impossible. 8 tahun telah berlalu dan memori mengenai malapetaka yang menimpa Thailand, Aceh, dan wilayah sekitarnya masih terngiang. Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam memang merupakan salah satu bencana alam terdahsyat sepanjang masa dan merenggut ribuan nyawa. Namun, di tengah malapetaka tersebut, ada sejumlah keluarga yang masih bisa merasakan mukjizat. Tidak hanya selamat dari terpaan ombak yang hebat, mereka masih bisa bertemu kembali dengan semua anggota keluarganya meskipun dalam kondisi cedera parah. Salah satu keluarga tersebut adalah Alvarez Belon, yang kisahnya diangkat ke layar lebar melalui film The Impossible. Di penghujung tahun 2004, keluarga Belon berlibur di sebuah resort di Thailand. Liburan di daerah tropis yang awalnya merasa sempurna dengan cepat berubah menjadi malapetaka. Pada tanggal 26 Desember, nasib mereka dan ribuan keluarga lainnya berubah seketika saat tsunami menerpa daerah tersebut. Henry, Maria, dan ketiga anaknya terpisah akibat terpaan ombak yang ganas. Dalam kondisi tubuh yang dipenuhi luka dan di tengah kondisi jalan yang hancur, kelima anggota keluarga Belon memulai usaha mereka yang nyaris mustahil untuk menemui satu sama lain. Number 5. Geostrom. Semua berawal dari satelit khusus pengontrol cuaca untuk mengatur ekosistem dan perubahan cuaca ekstrim bernama Dutch Boy. Namun, satelit yang dibuat untuk melindungi bumi ini mengalami gangguan dan mengakibatkan berbagai bencana alam. Seorang perancang satelit, Jack, bersama adiknya Max mencoba memperbaiki satelit itu sebelum bencana Geostrom membinasakan bumi. Namun, untuk melakukannya, mereka harus menghadapi musuh dalam selimut dan menculik Presiden Amerika untuk dapat mematikan sistem satelit. Film ini dibuka dengan narasi anak perempuan yang menjelaskan asal-muasal diciptakannya satelit Dutch Boy, beragam bencana alam yang muncul akibat cuaca ekstrim. Ia pun berkata, "Inilah yang menyelamatkan kita semua," dan Dutch Boy dibangun oleh sebuah tim yang dipimpin oleh ayahku. Number 6. Into the Storm. Film bergenre action dan trailer ini memiliki keunikan sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari teknik pengambilan gambarnya yang menggunakan teknik found footage. Penggunaan teknik ini merupakan teknik yang biasa digunakan dalam film dokumenter yang akan memberi kesan seperti kisah nyata, memberi sensasi kepada penonton merasakan sendiri apa yang terjadi di dalam film. Namun tidak semua scan dalam film ini menggunakan found footage. Beberapa adegan pengambilan gambar tidak berasal dari kamera yang dipegang oleh pemain. Bicara mengenai ide cerita yang disajikan dalam film ini rasanya begitu klise. Seperti kebanyakan film-film sejenis yang pernah ada sebelumnya, bahwa pemeran utama akan tetap hidup setelah bencana terjadi. Namun, meskipun begitu, film ini tetap menyajikan ketegangan pada adegan-adegan yang hampir membuat
para pemeran utama mati terseret angin tornado. Number 7. The Wave. Christian, seorang geologis di Geiranger, menemukan fenomena aneh yang terjadi di Gunung Arkeneset. Dia bersama timnya menemukan bahwa pendeteksi air di beberapa titik di gunung tersebut hilang di telan bumi. Fenomena aneh ini menuntun kisah keluarga Christian ke dalam perjuangannya untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan dan keinginannya untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, setelah Geiger diguncang gempa berkekuatan besar, terjadi banyak drama dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang sutradara kepada para penonton. Film ini konon membutuhkan lebih dari 40 liter air setiap hari untuk membuat adegan tsunami yang ditampilkan tampak nyata. Selain itu, para aktornya pun melakukan sendiri semua adegan tanpa pemeran pengganti. Bahkan untuk adegan klimaks saat Joner berusaha menyelamatkan keluarganya, ia berlatih menyelam supaya bisa menahan napas selama 3 menit di dalam air. Dipadu dengan efek visual yang memukau, adegan tsunami yang terjadi di hamparan pemandangan indah Norwegia ini menjadi kekuatan utama dalam film yang menggunakan bahasa Norwegia ini. Gimana lur, menurut kalian film mana nih yang membuat bulu kuduk kalian merinding? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya lur.